kalian cari mati. Tak tahu wanita yang direndahkannya adalah direktur utama tempat mereka bekerja. Mereka pikir dia hanya wanita biasa, sekretaris magang, pegawai rendahan, tak layak dihormati. Hinaan, cemoohan, pelecehan mental mereka lontarkan setiap hari. Tanpa mereka tahu, wanita yang mereka rendahkan adalah sosok tersembunyi yang menggenggam kuasa penuh, direktur utama perusahaan tempat mereka bergantung. Suatu hari, kedok dibuka. Sang wanita berdiri anggun di ruang rapat utama, di hadapan semua karyawan yang dulu merendahkannya, dengan setelan formal berkelas dan tatapan tajam. Seketika wajah mereka pucat. Jabatan mereka, karir mereka, hancur dalam sekejap. Dendam seorang wanita yang sabar akhirnya dibayar lunas. Balasannya bukan hanya pemecatan, tapi pelajaran hidup yang tak akan mereka lupakan selamanya. Ini bukan hanya kisah balas dendam. Ini kisah tentang harga diri, kekuatan perempuan, dan kebenaran yang akhirnya menang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Zafira A. Safiera. Usia 32 tahun. Banyak orang hanya melihatku sebagai wanita muda berwajah teduh, bertubuh ramping, dan selalu mengenakan pakaian sederhana tanpa merek mencolok. Mereka tidak pernah benar-benar melihat lebih dalam dari balik senyum tenang yang selalu kuperlihatkan. Di kantor ini, aku dikenal hanya sebagai Zafira A, pegawai baru di divisi administrasi. Pekerjaanku tampak biasa-biasa saja, mengurus arsip, mengetik laporan, atau sekadar membuatkan kopi di ruang rapat. Tak jarang mereka meremehkanku, berkata aku tak punya ambisi, menyebutku terlalu pendiam dan tak berguna. Padahal, tak ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu kalau aku adalah pendiri sekaligus pemilik saham terbesar perusahaan raksasa ini. Perusahaan yang setiap bulan menggaji ribuan karyawan, termasuk mereka yang merendahkanku. Semua ini kulakukan bukan tanpa alasan. Aku sengaja menyamar menjadi pegawai rendahan. Aku ingin melihat sendiri bagaimana budaya kerja di perusahaanku, bagaimana orang-orang memperlakukan sesama, siapa yang setia, siapa yang bertopeng manis, dan siapa yang haus kuasa. Selama 3 bulan terakhir, aku mencatat semuanya. Wajah-wajah yang menampakkan senyum palsu di depan atasan tapi menjatuhkan rekan kerja di belakang. Termasuk mereka. Sekumpulan karyawan yang merasa paling berkuasa, yang seenaknya bicara kasar dan mempermainkanku. Hari itu aku duduk di sudut ruang pantry, mendengarkan mereka menertawakanku lagi. Si Zafira itu nggak bakal naik jabatan, mukanya saja polos begitu. Pegawai kelas rendahan kayak dia MAH cuma buat disuruh-suruh, ucap salah satu dari mereka, sambil tertawa sinis. Aku hanya tersenyum. Mereka benar. Aku polos di mata mereka. Tapi mereka lupa satu hal. Aku yang menandatangani gaji mereka setiap bulan. Dan waktunya sudah dekat. Waktu kebenaran terungkap. Namaku Zafira A. Safiera. Aku bukan wanita biasa. Aku adalah direktur utama kalian. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa. Riuh oleh suara keyboard, dering telepon, dan tawa para karyawan yang sedang bercengkrama di meja pantry. Aku, Zafira A, duduk di meja kecilku, merapikan dokumen-dokumen untuk rapat direksi sore nanti. Beberapa karyawan dari divisi pemasaran melintas di depanku. Mereka adalah orang-orang yang sejak awal melihatku seolah aku ini tak ada harganya. Rio, kepala bagian pemasaran yang berambisius tinggi dan dikenal suka memanfaatkan orang lain, mendekat dengan senyum mengejek. Zafira A,
fotokopi berkas ini. Jangan salah. Ya, pegawai baru kayak kamu kerja yang rapi, jangan cuma jadi pajangan, ucapnya, sambil melempar setumpuk kertas ke mejaku tanpa menoleh lagi. Aku mengangguk pelan, menahan diri. Tak lama, Winda, rekan kerjaku sesama perempuan, ikut mendekat. Dia tak lebih baik dari Rio. Meski wajahnya manis, mulutnya tajam dan sering melukai. Zafira, kamu tuh jangan GR ya. Kalau Rio sering nyuruh-nyuruh kamu, itu bukan karena kamu cantik. Kamu tuh kayak babu di sini. Lagian gaya kamu kayak gitu, siapa juga yang mau sama kamu? Bisiknya sambil tertawa bersama teman-temannya. Aku kembali tersenyum tenang. Mereka pikir kata-kata mereka bisa meretakkanku. Tidak, aku justru semakin yakin. Inilah wajah asli orang-orang di kantorku yang selama ini disembunyikan di balik jas formal dan senyum palsu. Hari berganti minggu. Bentuk pelecehan verbal itu makin menjadi-jadi. Rio semakin berani. Dia sering sengaja menyentuh lenganku tanpa izin saat memberikan berkas. Terkadang ia berdiri terlalu dekat, mencoba menekan dan menakut-nakutiku dengan kata-kata kasar. Ayo cepetan kerja, Zafira. Jangan bikin gue marah. Lo pikir di kantor ini ada yang mau belain cewek cupu kayak lo? Jangan mimpi. Seketika mataku tajam memandangnya, tapi aku masih menahan diri. Aku menuliskan namanya dalam catatan kecil di tas hitamku. Catatan orang-orang yang akan aku beri pelajaran saat waktunya tiba. Di sisi lain, aku menyadari sesuatu. Bukan hanya aku yang jadi korban. Ada beberapa karyawan lain yang mengalami perlakuan tak adil dari Rio, Winda, dan kelompoknya. Tapi mereka semua diam. Takut. Tak ada yang berani melawan karena posisi mereka dianggap terlalu rendah untuk menentang atasan. Itulah mengapa aku turun langsung ke lapangan. Aku ingin melihat ini sendiri. Aku ingin memastikan siapa yang pantas bertahan, dan siapa yang harus disingkirkan dari perusahaan ini. Hari demi hari aku kumpulkan bukti. Rekaman suara, pesan singkat, hingga video CCTV yang diam-diam kuakses lewat hak istimewaku sebagai direktur utama. Semua sudah cukup. Semua sudah siap. Dan pada hari Senin pagi minggu depan, aku akan berdiri di ruang rapat utama. Di hadapan mereka semua, akan kuungkap siapa aku sebenarnya. Dan mereka akan menyesal seumur hidup. Hari yang kutunggu akhirnya datang. Senin pagi, pukul 8 tepat, notifikasi undangan rapat luar biasa muncul di semua layar karyawan. Pengirimnya, nama yang selama ini tak asing, Dewan Direksi. Topik rapat, evaluasi besar-besaran kinerja perusahaan dan budaya kerja. Suasana kantor mulai tegang. Semua karyawan dari level staf hingga manajer diminta berkumpul di ruang rapat utama lantai 15. Termasuk Rio, Winda, dan kelompoknya. Aku melihat mereka berjalan beriringan dengan langkah tergesa. Wajah penuh tanda tanya. Aku mengenakan setelan jas hitam elegan pagi itu. Rambutku diikat rapi, riasan wajahku tegas dan berwibawa, sangat berbeda dari penampilan sederhanaku selama ini. Semua catatan, bukti rekaman, dan dokumen penting sudah kusiapkan dalam map kulit hitam yang kubawa. Di ruang rapat, lebih dari 100 orang sudah duduk rapi. Pembicaraan pelan terdengar di segala penjuru ruangan. Spekulasi bermunculan. Beberapa dari mereka mulai melirik ke arahku, tampak kebingungan. Winda yang duduk di pojok bahkan berbisik pelan. Itu si Zafira. Kenapa dandanan dia kayak bos besar? Aku berjalan pelan ke depan ruangan, berdiri di belakang podium utama. Semua mata kini tertuju padaku. Seketika ruangan sunyi. Tak ada yang berani berbisik lagi.
Aku menyalakan mikrofon. Suaraku tenang, namun penuh kekuatan. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebenar-benarnya. Nama saya Zafira Asafiera, Direktur Utama sekaligus pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Suara bisik-bisik langsung pecah di seluruh ruangan. Rio yang duduk di barisan tengah menegang. Winda menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat pasi. Aku melanjutkan, tanpa terganggu oleh reaksi mereka. Selama 3 bulan terakhir, saya sengaja menyamar menjadi pegawai administrasi biasa. Saya ingin menyaksikan sendiri bagaimana budaya kerja di perusahaan yang saya bangun selama bertahun-tahun. Apa yang saya temukan? Aku mengambil remote dan menyalakan layar proyektor. Di layar, muncul rekaman-rekaman suara dan video yang sangat jelas. Suara Rio memaki karyawan lain, video Winda menjelek-jelekan rekan kerja, hingga percakapan mereka yang meremehkanku. Semuanya terpampang tanpa sensor. Ini adalah sebagian kecil dari bukti ketidakprofesionalan, pelecehan verbal, penyalahgunaan jabatan, dan budaya kerja toksik yang kalian bangun. Bukan hanya saya yang jadi korban, tapi banyak karyawan lain yang kalian injak-injak. Ucapku tegas. Rio berdiri tergopoh. Bu Direktur, saya bisa jelasin. Aku menatapnya lurus, tanpa senyum. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Rio, saya sudah tahu semuanya. Dan saya sudah siapkan konsekuensinya. Aku menekan tombol lain di remote. Layar berganti menjadi daftar nama. Nama Rio, Winda, dan beberapa orang lainnya muncul besar-besar dengan tulisan PHK tidak hormat efektif hari ini. Mulai hari ini, kalian dipecat tanpa pesangon. Segala akses, hak, dan fasilitas kantor kalian dicabut. Nama kalian juga akan masuk daftar hitam industri. Saya pastikan, kalian tidak akan mudah mendapat pekerjaan di perusahaan manapun dalam bidang ini. Rio ambruk ke kursinya. Wajahnya kosong. Winda menangis terisak. Aku tetap berdiri tegar. Suaraku masih lantang. Bagi karyawan lain yang selama ini bekerja dengan tulus dan profesional, saya ucapkan terima kasih. Ke depan, saya akan memimpin perusahaan ini lebih dekat. Saya tidak akan membiarkan lagi budaya kotor merusak rumah yang saya bangun ini. Aku menutup mapku perlahan. Namaku Zafira Asafiera. Aku sudah menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari ini, aku membersihkan semua racun yang merusak tempat ini. Dan mereka, yang dulu merendahkanku, akan mengingat nama dan wajahku seumur hidup mereka. 3 hari setelah rapat besar itu, suasana kantor berubah total. Beberapa meja kosong. Meja Rio, Winda, dan kawanannya sudah dibersihkan. Nama mereka sudah dihapus dari sistem. Semua akses email, ID card, dan koneksi perusahaan mereka dibekukan permanen. Aku, Zafira Asafiera, kini resmi turun langsung memimpin perusahaan yang selama ini kusayangi dalam diam. Langkah pertamaku jelas, merestorasi kepercayaan karyawan yang sempat hancur. Pagi itu, aku mengundang seluruh karyawan ke aula kantor. Tidak ada formalitas yang kaku. Aku duduk di kursi biasa, setara dengan mereka semua. Mulai hari ini, ucapku lantang, kita akan bangun budaya kerja yang adil dan sehat. Tak ada lagi atasan semena-mena. Tak ada lagi karyawan rendahan yang dianggap tak berarti. Kita semua setara dalam visi perusahaan ini. Aku menunjuk layar di belakangku. Di situ tertera program baru, Budaya Integritas ZXV. Inisial namaku, Zafira Asafiera. Ada 3 pilar utama. Kepemimpinan beretika,
kesetaraan dan keadilan, perlindungan karyawan. Siapapun yang ketahuan melecehkan, merendahkan, atau menyalahgunakan jabatan tanpa pandang bulu akan mendapat sanksi langsung dari saya, ucapku tegas. Aku membentuk divisi etik dan perlindungan karyawan yang bisa diakses langsung oleh semua orang tanpa perantara. Aku bahkan menyediakan hotline pribadi yang langsung terhubung denganku. Semua orang boleh melapor tanpa takut diintimidasi. Tak berhenti di situ. Aku menaikkan gaji dasar untuk staf administrasi yang selama ini selalu disepelekan. Aku juga memberikan bonus loyalitas bagi karyawan lama yang telah berdedikasi. Ruang kerja diperbaiki. Aku renovasi ruang istirahat, menambah fasilitas seperti gym, ruang meditasi, dan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Semua ini bukan sekadar fasilitas, tapi simbol bahwa aku memanusiakan manusia, sesuatu yang Rio dan Winda dulu lupakan. Hari demi hari, aku keliling tiap divisi. Tidak ada pengawal, tidak ada protokol kaku. Aku menyapa semua orang, menghafal nama mereka satu persatu. Aku ingin mereka tahu, direktur utama mereka adalah bagian dari mereka. Kinerja perusahaan perlahan bangkit. Angka produktivitas naik. Laporan kepuasan karyawan meningkat drastis. Klien-klien lama yang sempat ragu, kini kembali percaya karena mendengar sendiri transformasi budaya yang terjadi. Suatu sore, aku duduk di balkon kantor, menatap matahari terbenam dengan secangkir teh hangat. Rina, salah satu karyawan senior yang dulu sering dibentak Rio, menghampiriku. Matanya berkaca-kaca. Bu Zafiraah, saya cuma mau bilang, terima kasih. Dulu saya hampir resign. Saya hampir kehilangan semangat hidup karena perlakuan orang-orang itu. Tapi sekarang, kantor ini seperti rumah lagi buat saya. Aku tersenyum hangat. Terima kasih sudah bertahan. Rina, tanpa orang-orang baik seperti kamu, perusahaan ini tak akan pernah hidup. Hari itu aku sadar, dendamku sudah lunas. Tapi yang lebih penting, aku telah memulihkan martabat orang-orang yang selama ini diinjak. Perusahaanku tak hanya bangkit secara bisnis, tapi juga bangkit secara kemanusiaan. Dan semua orang kini tahu, jangan pernah meremehkan Zafiraah Safiera. Karena sekali saja mereka merendahkan, mereka akan hancur oleh tangan yang mereka injak dulu. Sudah 3 bulan berlalu sejak Rio, Winda, dan kroni-kroninya dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Perusahaanku, ZXV Corporation, justru semakin maju pesat di bawah kepemimpinanku. Namun di luar sana, mereka yang pernah merendahkanku mulai menuai hasil dari benih kebusukan yang mereka tanam sendiri. Kabar pertama datang dari LinkedIn. Rio mencoba melamar ke beberapa perusahaan pesaing dengan posisi manajer seperti dulu. Tapi semua perusahaan besar menolaknya mentah-mentah. Alasannya? Rekaman rapat saat aku membongkar semua kelakuannya telah tersebar luas di kalangan eksekutif. Nama Rio tercatat dalam daftar hitam beberapa asosiasi bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau menyentuh seseorang dengan reputasi pelecehan dan arogansi kekuasaan. Winda nasibnya tak kalah tragis. Dia mencoba membuka konsultan SDM kecil-kecilan, berharap bisa memulai karir mandiri. Tapi dalam hitungan minggu, klien pertamanya membatalkan kontrak setelah tahu siapa dia. Sama seperti Rio, jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Semua bukti tentang cara kasarnya memperlakukan karyawan dulu bermunculan di forum-forum profesional. Suatu pagi, aku menerima pesan dari Departemen Legal ZXV. Ternyata Rio dan Winda digugat oleh mantan staf yang dulu mereka tekan habis-habisan. Ada 4 laporan penganiayaan verbal, 2 kasus pelecehan, dan 1 kasus manipulasi data yang mereka lakukan untuk menjatuhkan sesama karyawan.
Mereka tak hanya dipecat, tapi kini terancam masuk penjara. Aku tidak tertawa. Aku hanya duduk tenang di kursi kerjaku. Hati ini dingin. Inilah hukum alam. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Seminggu kemudian, aku secara tak sengaja bertemu Rio di sebuah minimarket dekat kantorku. Dia yang dulu selalu wangi, rapi, dan penuh gaya, kini lusuh dan kacau. Kemejanya kusut, mata sayunya cekung, dan di tangannya ada map berisi surat lamaran kerja yang sudah ditolak berkali-kali. Ketika matanya bertemu mataku, aku bisa lihat penyesalan dan ketakutan sekaligus. Dia berjalan pelan mendekat. Suaranya parau, seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Bu Zafira, saya salah. Saya menyesal sudah memperlakukan ibu seperti itu dulu. Saya mohon, bisakah ibu bantu saya? Saya butuh pekerjaan. Saya hancur. Bu, saya mohon. Aku hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, aku ambil kartu nama divisi rekrutmen ZXV, lalu kuberikan padanya. Tentu Rio, silakan kirim lamaran ke alamat ini, tapi jangan lupa lampirkan surat keterangan bebas kasus hukum. Ya, tanpa itu, saya tidak bisa proses apapun. Aku tahu persis, dia tak akan pernah bisa mendapatkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melangkah pergi. Suara langkahku mantap, sementara Rio tertinggal dalam diam dan kehancuran. Winda pun tak kalah apes. Rumah tangganya berantakan. Suaminya yang dulu bangga pada karirnya, menceraikannya karena tak tahan dengan tekanan sosial akibat reputasinya hancur. Aku mendengar kabar dari Rina, salah satu staf lamaku, bahwa Winda kini berjualan kosmetik online, tapi nyaris tak ada yang percaya dengan produknya. Semua orang ingat siapa dia dulu, wanita arogan yang tak segan menghina dan merendahkan rekan kerjanya. Aku tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri. Semesta sudah bekerja dengan caranya. Di kantorku, suasana makin harmonis. ZXV Corporation menandatangani kontrak kerjasama internasional terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Aku bahkan diundang menjadi pembicara dalam Forum Bisnis Asia Pasifik, membawakan materi tentang kepemimpinan berintegritas di era modern. Saat aku berdiri di panggung megah itu, dengan ribuan audiens dari seluruh dunia, aku hanya tersenyum dalam hati. Semua yang dulu merendahkanku, kini jauh tertinggal di belakang. Dan aku, Zafira Asafiera, perempuan yang dulu mereka anggap remeh, kini berdiri di puncak tertinggi. Panggung Forum Bisnis Asia Pasifik menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Bukan hanya di dalam negeri, tapi nama Zafira Asafiera kini menggema di berbagai negara. Materi yang kubawakan tentang kepemimpinan berintegritas di era modern, viral di media sosial dan platform profesional. Semua mata mulai tertuju kepadaku. Wanita muda yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol kekuatan dan ketegasan dalam dunia bisnis. Dalam waktu sebulan setelah forum itu, email dan telepon dari luar negeri tak pernah berhenti berdatangan. Perusahaan multinasional dari Jepang, Korea, Singapura, Australia, dan bahkan Eropa mengundangku menjadi konsultan kehormatan dan pembicara tamu di berbagai seminar. ZXV Corporation, perusahaan yang kupimpin, berkembang pesat. Aku berhasil membuka cabang baru di Tokyo dan Singapura. Suatu siang, aku duduk di ruang kerjaku di lantai 42. Jendela kaca besar menyajikan pemandangan kota yang megah. Meja kayu mahoni berkilau, dan di atasnya tergeletak undangan bergengsi. Majalah Forbes Asia menominasikanku sebagai salah satu dari 10 wanita paling berpengaruh di Asia tahun ini. Tanganku bergetar ringan saat membolak-balik undangan itu.
Dulu aku hanya sekretaris yang dihina dan direndahkan. Kini aku berdiri sejajar dengan para taipan dan CEO kelas dunia. Tak hanya itu, aku juga diminta menjadi mentor dalam program Women Empowerment International, sebuah gerakan global untuk memberdayakan wanita muda dalam bisnis dan kepemimpinan. Nama Zafira Asafiera bukan hanya identik dengan kesuksesan, tetapi juga dengan keteladanan. Di kantor, suasana semakin hangat dan harmonis. Para staf mencintaiku bukan karena takut, tapi karena respek dan kagum. Aku selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dengan karyawan baru, bertanya tentang keluarganya, bahkan memberikan bonus tambahan untuk mereka yang menunjukkan dedikasi tinggi. Sampai suatu hari, aku menerima surat dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Aku diminta hadir dalam sidang Dewan Penasihat Ekonomi Nasional, mewakili generasi muda pengusaha perempuan Indonesia. Tak pernah terbayang sebelumnya aku akan duduk di meja yang sama dengan para menteri dan tokoh-tokoh besar negeri ini. Dalam perjalanan menuju gedung kementerian, aku teringat masa lalu. Rio yang sombong, Winda yang angkuh, dan semua orang yang dulu menganggap aku tak ada apa-apanya. Mereka kini hanya bayang-bayang yang tertinggal jauh di belakang. Di ruang sidang megah itu, aku berbicara tegas tentang pentingnya etika bisnis, kesejahteraan karyawan, dan kepemimpinan berintegritas. Pidatoku mendapat tepuk tangan meriah, dan media nasional memberitakannya besar-besaran. Headline esok harinya: Zafira Asafiera, Direktur Utama ZXV Corporation, sosok inspirasi pengusaha muda Indonesia. Tak ada lagi yang bisa meragukan siapa aku. Aku adalah Zafira Asafiera, wanita yang dulu direndahkan, kini menjadi ikon kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Puncak yang lebih tinggi menantiku, dan aku siap untuk itu. Setelah segala pencapaian yang kuraih, aku pikir hidupku sudah lengkap. Karir gemilang, nama harum, kekayaan melimpah. Namun, saat duduk sendirian di balkon apartemen penthouseku yang mewah, memandang gemerlap kota Jakarta di malam hari, aku sadar, ada satu ruang dalam hidupku yang masih kosong. Hati. Selama ini aku terlalu sibuk membuktikan diri, sampai aku lupa bahwa aku juga berhak bahagia secara pribadi. Aku berhak mencintai dan dicintai, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena aku adalah aku, Zafira Asafiera. Perkenalan itu datang tak terduga. Namanya Arvino Mahendra, seorang konsultan hukum internasional, yang kebetulan menjadi penasihat hukum dalam proyek ekspansi ZXV Corporation di Singapura. Pertama kali bertemu, dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Saat itu aku mengenakan blus putih sederhana, tanpa blazer direkturku, tanpa dandanan mencolok. Kami bertemu di Bandara Changi. Ketika koperku jatuh dan ia membantu memungutnya. Tatapannya jernih, senyumnya hangat. Dan yang paling mengejutkan, dia memperlakukanku bukan sebagai direktur besar, tapi sebagai wanita biasa. Hari-hari setelah itu, diskusi kerja berubah menjadi obrolan ringan. Tentang kopi favorit, film yang kami tonton, bahkan tentang mimpi masa kecil. Arvino membuatku tertawa, sesuatu yang sudah lama kulupakan sejak aku menduduki kursi direktur. Suatu malam di Singapura, setelah rapat panjang, dia mengajakku makan malam di sebuah kafe rooftop sederhana. Di bawah langit berbintang dan angin laut yang sejuk, dia berkata, "Zafira, aku tak tahu siapa kamu di balik jas formal dan rapat besar itu. Tapi yang ku tahu, aku suka cara matamu berbinar saat bicara tentang mimpi. Aku ingin mengenal wanita di balik semua gelar dan prestasi itu, kalau kamu berkenan." Aku terdiam. Bukan karena terkejut,
Tapi karena hatiku yang lama tertutup, kini perlahan terbuka. Dia tidak takut pada posisiku. Dia tidak tertarik pada hartaku. Dia tertarik padaku, Zafira A, sebagai manusia, bukan sebagai direktur utama. Hubungan kami berjalan perlahan namun pasti. Kami saling menghormati ruang masing-masing. Dia paham kesibukanku. Aku menghargai kemandiriannya. Tak ada drama. Tak ada permainan. Hanya kedewasaan, ketulusan, dan rasa saling percaya. Beberapa bulan kemudian, dalam acara makan malam keluarga besarku, Arvino datang membawa sebuah kotak beludru biru. Di depan keluargaku, para direksi ZXV Corporation, dan sahabat-sahabatku, dia berlutut. Zafira A. Safiera, aku tahu kamu bisa berdiri sendiri. Kamu kuat. Kamu hebat. Tapi izinkan aku berdiri di sampingmu, bukan untuk mengekangmu, tapi untuk mendampingimu menjalani hidup. Will you marry me? Tangisku pecah. Bukan karena lamaran mewahnya, tapi karena akhirnya aku menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Aku mengangguk. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan. Rio, Winda, dan semua yang dulu merendahkanku hanya bisa menonton dari jauh. Mereka tidak lagi ada dalam hidupku. Pernikahan kami digelar sederhana namun elegan di tepi pantai Bali. Di altar itu, saat aku mengucapkan janji suci, aku sadar, ini puncak sejati hidupku. Bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi ketenangan hati bersama orang yang tepat. Kini, aku bukan hanya Zafira A. Safiera sang direktur utama. Aku adalah Zafira A. Safiera Mahendra, istri dari pria yang menghargai dan mencintaiku sepenuh hati. Dan babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Setelah pernikahan kami di Bali yang syahdu, aku dan Arvino Mahendra memulai babak baru sebagai pasangan suami istri. Banyak orang berkata, sulit menggabungkan urusan bisnis dan rumah tangga. Tapi aku tahu, dengan Arvino, aku tidak berjalan sendiri. Kami memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah bergaya minimalis modern di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tidak terlalu megah, tapi hangat dan nyaman, tempat di mana aku bisa menanggalkan jas direktur dan menjadi istri biasa. Meski sibuk dengan ekspansi ZXV Corporation, aku tetap meluangkan waktu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sehat. Arvino, dengan pengalamannya sebagai konsultan hukum internasional, banyak membantuku dalam negosiasi bisnis lintas negara. Namun kami punya satu aturan yang kami patuhi. Saat di rumah, kita bukan direktur dan konsultan. Kita adalah suami dan istri. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Arvino membuatkan kopi untukku. Bukan karena dia harus, tapi karena dia ingin memanjakan istrinya. Dan aku pun selalu menyiapkan sarapan sederhana kesukaannya. Roti panggang, telur setengah matang, dan alpukat. Waktu berjalan, bisnisku semakin berkembang. ZXV Corporation akhirnya membuka cabang baru di Tokyo dan New York, dan aku didaulat menjadi CEO wanita termuda di Asia Tenggara oleh majalah bisnis ternama. Namun yang paling membahagiakan, rumah tanggaku tetap hangat dan harmonis. Karena aku sudah belajar dari masa laluku, kekuasaan tak ada artinya tanpa kedamaian hati. Suatu sore di kantor pusat, aku menerima laporan dari HRD. Ternyata, Rio dan Winda, dua orang yang dulu merendahkanku, kini hidup dalam kesulitan. Perusahaan tempat mereka pindah bangkrut karena kasus korupsi. Nama mereka tercoreng, dan tak ada lagi perusahaan Bonafide yang mau menerima mereka. Lucunya, beberapa bulan kemudian mereka melamar pekerjaan di perusahaanku sendiri, tanpa menyadari kalau aku yang memimpin. Aku tak pernah membalas dendam secara langsung.
Namun aku percaya, keadilan semesta akan berjalan dengan sendirinya. Lamaran mereka kutolak halus. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah terlalu jauh melangkah dibanding mereka yang dulu merendahkanku. Di sisi lain, Arvino makin menunjukkan kelasnya sebagai pasangan yang suportif. Saat aku stres menghadapi rapat dengan investor asing, dia mengajakku berlibur sejenak ke Ubud, mengingatkanku untuk menjaga keseimbangan hidup. Zafira, uang bisa dicari, proyek bisa ditunda, tapi kesehatanmu dan senyummu, itu prioritas utamaku. Kalimat sederhana itu menamparku lembut. Aku, yang dulu keras dan ambisius, kini belajar melembut. Belajar bahwa bahagia tidak harus selalu berarti menang dan di atas semua orang. 3 tahun berlalu. ZXV Corporation resmi menjadi salah satu perusahaan multinasional dengan cabang di 15 negara. Dan di momen ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, aku mendapat kejutan yang tak pernah kuduga. Di sebuah villa pribadi di Kyoto, Arvino menyiapkan makan malam romantis. Saat lilin-lilin kecil menyala dan angin musim semi berhembus lembut, dia menggenggam tanganku dan membisikkan sesuatu. Selamat ulang tahun pernikahan, Zafira. Aku dan calon bayi kita sangat bangga padamu. Aku terdiam, air mataku menetes. Akhirnya, aku akan menjadi seorang ibu. Sebuah anugerah yang melengkapi segala perjuanganku selama ini. Di titik itu aku sadar, balas dendam terbaik dalam hidup ini bukan membuat orang lain menderita, tapi membuktikan bahwa aku bisa bahagia, sukses, dan dicintai, meskipun dulu direndahkan habis-habisan. Kehamilan pertamaku menjadi momen yang mengubah hidupku. Selama bertahun-tahun aku terbiasa memimpin rapat besar, menandatangani kontrak miliaran rupiah, dan membangun kerajaan bisnis yang luas. Kini, dalam perutku, ada satu jiwa kecil yang akan menjadi warisanku yang paling berharga. Sejak dinyatakan hamil, Arvino semakin melindungiku. Dia mengurangi jam kerjanya, lebih sering menemaniku kontrol ke dokter kandungan, dan bahkan diam-diam menggandeng konsultan bisnis untuk membantuku mendelegasikan sebagian besar pekerjaan. Zafira, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, izinkan aku menjadi pilar yang menopangmu. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Selama ini aku yang selalu berdiri paling depan. Sekarang, aku belajar mempercayakan sebagian kendali pada orang lain. 3 bulan pertama kehamilan penuh dengan ujian. Mual di pagi hari. Lelah yang tak biasa, dan fluktuasi emosi yang naik turun. Namun setiap kali aku melihat senyum Arvino, setiap kali dia meletakkan tangannya di perutku dan berbisik, "Selamat pagi, Nak. Ayah dan ibu menunggumu." Semua rasa sakit itu terbayar lunas. Di kantor, aku mulai melatih wakil direksi baru untuk membantuku menjalankan operasional harian. Aku tak mau ZXV Corporation goyah hanya karena aku cuti melahirkan. Ternyata, tim yang dulu pernah merendahkanku, yang kini sudah digantikan oleh orang-orang setia dan berintegritas, mendukung penuh keputusan ini. Bu Zafira, sekarang saatnya ibu menikmati masa kehamilan tanpa beban. Kami akan menjaga ZXV sebaik mungkin. Bulan ke-7 kehamilan, aku dan Arvino memutuskan untuk cuti panjang ke Swiss. Udara segar pegunungan Alpen dan danau-danau biru jernih menenangkan pikiranku. Setiap pagi, kami berjalan-jalan di tepi danau, berbicara tentang masa depan. Aku ingin anak kita kelak belajar bahwa wanita bisa menjadi pemimpin tanpa kehilangan kelembutannya, ucapku. Arvino tersenyum, dan aku akan memastikan dia tahu, ibunya adalah contoh terbaik dari itu. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu. Di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta,
Aku melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisannya memecah ruangan bersalin, tapi yang pecah lebih dulu adalah air mataku. Selamat datang, Nak. Ini Ibu. Kami menamainya Azalea Mahendra, yang berarti bunga yang kuat dan indah. Melihat wajah kecilnya, aku tersadar. Semua luka, hinaan, dan keraguan orang di masa lalu tak lagi penting. Yang penting, aku kini memiliki keluarga yang hangat dan lengkap. Sebulan setelah melahirkan, aku pelan-pelan kembali ke dunia bisnis. Namun kali ini dengan perspektif baru. Aku menerapkan program kerja ramah ibu di ZXV Corporation. Cuti melahirkan yang lebih panjang, fasilitas daycare, dan jam kerja fleksibel bagi karyawan wanita. Aku ingin perempuan di perusahaanku tak perlu memilih antara karir dan keluarga, seperti yang dulu kupikir harus kulakukan. 3 tahun berlalu. Azalea tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan cerdas. Arvino tetap menjadi suami sekaligus ayah yang penuh kasih. ZXV Corporation melesat makin tinggi, namun aku tak lagi haus akan kekuasaan. Aku hanya ingin menjadi inspirasi untuk perempuan manapun yang pernah direndahkan seperti aku dulu. Suatu hari, saat acara wisuda karyawan wanita berprestasi, aku berdiri di podium utama, menatap wajah-wajah penuh harapan. Nama saya Zafira. Saya pernah diremehkan karena saya wanita. Tapi hari ini, saya buktikan, kita bisa memimpin, kita bisa bahagia, kita bisa dicintai, tanpa harus mengorbankan siapapun. Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, Arvino menggendong Azalea yang tersenyum manis sambil melambaikan tangan padaku. Di hati kecilku aku berbisik, inilah balas dendam paling manis. Hidup bahagia, tanpa beban dendam lagi. Setelah 10 tahun mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan keberhasilan, aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Warisan yang paling berharga bukanlah harta atau gelar, tetapi nilai-nilai dan pengaruh yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain, terutama keluarga kita. Azalea, kini berusia 10 tahun, tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri. Namun, bukan hanya kecantikan atau kecerdasannya yang membuatku bangga. Hati dan sikapnya yang baik jauh lebih membuatku terharu. Setiap kali aku melihatnya, aku tahu bahwa apa yang telah kulalui bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk anakku. Dia adalah bukti nyata bahwa, dengan tekad, wanita bisa menjadi apa saja, bahkan lebih dari apa yang orang lain bayangkan. Ibu, aku ingin jadi seperti kamu. Aku ingin memimpin perusahaan dan membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Azalea berkata itu dengan penuh keyakinan di usia 10 tahun, sambil menyodorkan gambarnya yang menggambarkan dirinya dengan jas kantor dan dasi. Aku tersenyum dan menepuk kepalanya. Kamu sudah lebih baik dariku. Nak, yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya pada dirimu sendiri. Hari itu aku merasa, segala perjuanganku untuk membuktikan bahwa perempuan tidak harus memilih antara karir dan keluarga, antara impian dan kenyataan, telah berhasil. Aku tidak hanya meninggalkan sebuah perusahaan besar, tetapi juga sebuah warisan untuk anakku yang akan terus menyalakan semangatnya untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada banyak momen ketika aku merasa ragu, apakah aku sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi ibu yang baik dan pemimpin yang adil. Kadang, kesibukan kantor dan tuntutan pekerjaan membuatku merasa bersalah karena tidak selalu ada untuk Azalea. Tapi, Arvino selalu ada untuk mengingatkanku. Kamu sudah memberi yang terbaik, Zafira. Azalea melihatmu sebagai panutan, dan itu sudah cukup. Hari itu, Azalea tampil di panggung sekolah, mengumumkan bahwa dia ingin mendirikan organisasi untuk memberdayakan perempuan muda.
Aku tidak pernah mengira bahwa anakku, yang dulu hanya mengikuti langkahku, kini menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Mataku berkaca-kaca melihatnya berdiri dengan tegas, mengungkapkan impian dan visinya untuk masa depan. Dia bukan hanya putriku. Dia adalah warisanku yang paling berharga. 1 tahun setelah itu, ZXV Corporation kembali mencetak prestasi gemilang. Aku memutuskan untuk melangkah ke babak baru, mendukung perempuan-perempuan muda yang berambisi dan membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk berkembang. Aku menegaskan bahwa ZXV bukan hanya perusahaan besar, tetapi sebuah komunitas yang memberi ruang untuk tumbuh bagi siapa saja, terutama perempuan. Pada ulang tahunku yang ke-45, Arvino dan Azalea memberiku kejutan luar biasa. Sebuah perayaan intim di rumah, di mana teman-teman dan kolega terdekat berkumpul. Namun yang paling menggugah hati adalah sebuah video rekaman dari Azalea yang menunjukkan perjalanan hidupku. Video itu berisi momen-momen penting. Aku memimpin rapat penting, aku menyelesaikan negosiasi besar, dan tentunya, momen-momen kecil saat aku meluangkan waktu dengan Azalea. Di akhir video, Azalea berkata, "Ibu, kamu bukan hanya pemimpin di perusahaan, tapi juga pemimpin dalam hidup kami. Aku bangga menjadi anakmu." Aku tidak bisa menahan air mataku. Warisan yang ingin kutinggalkan bukan hanya berupa kekayaan, tetapi nilai-nilai yang akan hidup dalam hati Azalea dan generasi yang lebih muda. Aku ingin dunia melihat bahwa perempuan bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi seorang ibu yang hebat dan pemimpin yang adil. Pada malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk bersama Arvino. Kami berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kita akan mendampingi Azalea menjadi pemimpin yang luar biasa. Arvino, kita sudah melalui banyak hal, tapi yang paling indah adalah melihat Azalea tumbuh menjadi sosok yang kita harapkan. Arvino menggenggam tanganku, matanya berbinar. Kita sudah memberikan dunia yang lebih baik untuknya, Jafiraa. Kini, saatnya kita mendukungnya untuk mengejar mimpinya sendiri. Saat aku memandang keluar jendela, memandangi kota yang kini menjadi bagian dari impian dan usaha kami, aku merasa tentu saja perjalanan ini belum selesai. Tapi yang pasti, aku sudah menemukan keseimbangan antara menjadi wanita yang kuat dan seorang ibu yang penuh cinta. Dan aku percaya, warisan terbaik yang bisa aku berikan pada Azalea adalah keyakinan untuk terus berjuang, tidak pernah menyerah, dan selalu mencintai diri sendiri. Waktu terus berjalan. ZXV Corporation yang dulu hanya impian kecil di sebuah ruang rapat yang sederhana, kini telah menjadi konglomerat yang dihormati di dunia bisnis. Namun, meski segalanya tampak sempurna, aku tahu bahwa di balik kesuksesan, ada tantangan baru yang menunggu di setiap langkah. Di usia yang semakin matang, aku mulai menyadari sesuatu. Aku terlalu nyaman dalam rutinitas yang sudah ada. Keluarga, pekerjaan, dan hidup yang harmonis seringkali membuatku lupa bahwa hidup ini penuh dengan perubahan dan inovasi. Suatu malam, setelah rapat besar dengan klien internasional, aku duduk sendiri di ruang kerjaku yang sunyi. Lampu-lampu kota Jakarta menyinari malam yang gelap, memberi kilau harapan di tengah kota yang terus berkembang. Di meja kerjaku, ada proposal besar yang harus kutandatangani. Tapi di antara tumpukan dokumen itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di pikiranku. Apakah aku masih bisa terus berkembang? Atau apakah aku telah mencapai titik akhir dari perjalanan ini? Tahun-tahun lalu, aku mengorbankan banyak hal. Waktu untuk diri sendiri, untuk teman, bahkan kadang-kadang untuk Arvino dan Azalea. Namun aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada kesuksesan yang sudah ada. Aku ingin lebih. Aku ingin mencapai batas yang lebih tinggi,
Meski itu berarti harus keluar dari zona nyaman yang sudah kubangun. Pagi setelahnya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Aku mengundang beberapa mentor dan kolega terdekat untuk berbicara tentang arah baru yang ingin kutuju. Di antara mereka, ada Nadia, sahabat lama yang juga seorang CEO sukses, dan Rina, seorang pemikir brilian yang kuajak bergabung untuk menjadi bagian dari tim eksekutif. Zafira, kita sudah membangun ZXV Corporation dengan kokoh, tetapi dunia terus berubah. Kita harus beradaptasi dengan cepat atau kita akan tertinggal, kata Nadia dengan tegas. Aku memandang mereka semua, merasa ketegangan di dadaku mulai berkurang. Aku ingin ZXV Corporation lebih dari sekadar perusahaan besar. Aku ingin kita menjadi pionir dalam teknologi yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kita harus mengembangkan program sosial dan teknologi ramah lingkungan yang akan membuat dunia lebih baik. Ucapku, percaya diri. Mereka semua terdiam sejenak, lalu anggukan kepala mereka mengarah pada persetujuan. Kita akan memulai dari sini. Kita akan merancang ulang visi kita untuk masa depan, kata Rina dengan semangat yang menular. Keesokan harinya, aku mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan arah baru ZXV Corporation. Aku berbicara tentang keberlanjutan, teknologi hijau, dan program sosial yang akan diluncurkan di seluruh dunia. Dan saat itu, aku merasa, ini adalah babak baru yang lebih menantang dalam hidupku. Namun, tidak semua orang setuju dengan visi baru ini. Beberapa pemegang saham lama mulai mempertanyakan keputusan untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan yang dianggap belum menguntungkan dalam jangka pendek. Ada yang mulai menyarankan untuk berfokus pada keuntungan cepat daripada kesuksesan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Hari-hari penuh tekanan pun datang. Aku harus menghadapi rapat yang menegangkan, negosiasi yang memanas, dan kritik dari mereka yang masih terjebak dalam cara lama. Namun, aku tahu bahwa visi besar ini bukan hanya untuk ZXV, tetapi untuk dunia yang lebih baik. Suatu malam, aku pulang terlambat dan duduk di ruang keluarga. Arvino dan Azalea sudah tidur, dan aku hanya ingin menikmati beberapa menit ketenangan. Tapi saat aku melihat foto keluarga di dinding, aku teringat kata-kata Azalea saat ulang tahunku yang ke-45. Ibu, kamu bukan hanya pemimpin di perusahaan, tapi juga pemimpin dalam hidup kami. Air mata menggenang di mataku, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa berhenti sekarang. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Azalea yang akan mewarisi dunia yang lebih baik. Aku akan memastikan bahwa perusahaan ini, yang telah kulewatkan begitu banyak waktu untuk membangunnya, akan tetap menjadi tempat yang memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Beberapa bulan kemudian, ZXV Corporation berhasil meluncurkan program teknologi hijau pertama yang berdampak besar. Aku menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, berbicara tentang pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar harus mengambil tanggung jawab sosial yang lebih besar. Aku bahkan menginisiasi kemitraan strategis dengan organisasi non-profit untuk mendukung pertanian berkelanjutan di beberapa negara berkembang. Namun, meski semua pencapaian ini terasa manis, aku tetap tahu bahwa perjuangan tidak pernah berakhir. Ada banyak langkah yang harus kuambil. Ada banyak tantangan yang menunggu, dan aku harus siap menghadapi semuanya. Hari itu, saat aku kembali ke rumah setelah sukses besar meluncurkan program baru kami, Azalea berlari ke arahku. Ibu, aku ingin belajar lebih banyak tentang dunia yang kamu bangun. Aku ingin ikut membantu. Dan aku tersenyum. Azalea, dunia ini memang penuh tantangan, tapi aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Kau bisa menjadi apapun yang kau inginkan, lebih dari yang ibu pernah capai. Di mataku,
Azalea adalah bukti bahwa setiap perjuangan, setiap keputusan sulit yang telah kulalui, tidak sia-sia. Dia adalah warisan terbaik yang bisa kuberikan kepada dunia ini. Kebahagiaan yang kurasakan tidak berlangsung lama. Kepopuleran ZXV Corporation yang semakin menanjak membawa tantangan baru, dan kali ini, itu bukan sekadar tantangan dari pasar atau pesaing. Ada ancaman yang jauh lebih besar yang datang dari dalam. Aku mulai mendengar bisikan tentang ketidakpuasan dari beberapa orang penting dalam perusahaanku. Ada yang merasa bahwa arah baru yang kuambil terlalu berisiko, dan ada pula yang khawatir dengan kebijakan yang lebih berfokus pada sosial daripada keuntungan finansial. Namun, apa yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya kelompok di dalam internal yang mulai meragukan kepemimpinanku. Hari-hari terasa semakin berat. Aku tidak hanya menghadapi krisis keuangan yang mengancam perusahaan, tetapi juga krisis internal yang membuatku merasa terasing. Aku merasa seperti berjuang sendirian. Meskipun ada tim hebat yang mendukungku, aku tahu, untuk bisa terus maju, aku harus membuat keputusan besar yang akan menentukan masa depan ZXV. Malam itu, aku duduk di ruang kantor, menatap layar laptop yang memantulkan angka-angka merah yang membuatku tertekan. Aku berpikir keras, seolah mencari jalan keluar dari labirin yang penuh dengan jebakan. Di saat seperti ini, aku merasa seakan semua orang menuntutku untuk menyerah. Lalu, muncul pesan singkat dari Azalea. "Ibu, kamu tidak pernah menyerah. Aku percaya kamu bisa mengatasi ini. Jangan takut untuk melangkah lebih jauh." Air mata yang kutahan selama ini pun akhirnya jatuh. Kata-kata sederhana itu mengingatkanku pada alasan mengapa aku berjuang sejauh ini. Aku bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Azalea dan masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, aku memanggil semua eksekutif senior dalam rapat darurat. Aku berbicara dengan hati-hati, namun penuh keyakinan. Saya tahu banyak dari kalian yang merasa cemas dengan keputusan-keputusan yang telah saya buat. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak akan pernah berkompromi dengan prinsip. ZXV bukan hanya perusahaan, tetapi juga bagian dari perubahan yang lebih besar. Dan jika kalian tidak percaya pada visi ini, maka saatnya untuk mencari jalan masing-masing. Keheningan menyelimuti ruangan. Namun ada beberapa anggukan dari mereka yang masih mendukungku. Akhirnya, mereka yang setuju dengan visi baru ini memutuskan untuk tetap bertahan, sementara yang tidak sepaham memilih untuk mundur dengan hormat. Aku tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi aku percaya bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk ZXV. Bulan-bulan berlalu, dan ZXV Corporation mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Keputusan untuk tetap bertahan pada visi sosial dan ramah lingkungan terbukti membuahkan hasil. Program teknologi hijau yang kami luncurkan mendapat sambutan positif, dan kami menjadi pemimpin dalam bidang teknologi berkelanjutan. Namun, itu tidak datang dengan mudah. Aku harus berjuang melawan skeptisisme dari berbagai pihak, termasuk beberapa pemegang saham yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Tetapi, dengan tim yang semakin solid dan dengan dukungan dari Azalea, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa kesuksesan jangka panjang hanya bisa diraih dengan berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. ZVH, anak perusahaan ZXV, yang mengembangkan proyek energi terbarukan, mulai mendapatkan perhatian dunia. Kami berhasil memenangkan kontrak besar dengan beberapa negara berkembang untuk membangun infrastruktur energi yang ramah lingkungan. Ini bukan hanya kemenangan untuk ZXV, tetapi juga kemenangan bagi dunia yang semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Aku berdiri di atas panggung dalam sebuah konferensi internasional untuk memperkenalkan inovasi terbaru kami. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, aku melihat Azalea yang berdiri di barisan depan.
"Ibu, kamu berhasil," serunya dengan bangga. Kemenangan itu terasa manis, bukan hanya untuk ZXV, tetapi juga untuk setiap orang yang telah mempercayai aku, bahkan ketika dunia meragukan arah yang kuambil. Aku merasakan kepuasan yang luar biasa, bukan karena harta atau ketenaran, tetapi karena aku tahu bahwa kami telah membuat perbedaan. Waktu terus berlalu, dan ZXV Corporation semakin kuat. Namun, aku tahu bahwa semua ini bukan tentang aku. Ini tentang mereka yang akan datang setelahku. Azalea mulai terlibat lebih dalam pengambilan keputusan, dan aku bisa melihat semangatnya yang tak tergoyahkan. Dia tidak hanya mengikuti jejakku, tetapi juga berani untuk mengambil risiko dan melangkah lebih jauh. Aku tahu, di tangan Azalea, masa depan ZXV akan lebih cerah daripada yang bisa aku bayangkan. Pada suatu sore, aku duduk bersama Azalea di taman perusahaan. Kami melihat langit yang berwarna jingga, tanda bahwa hari mulai beranjak malam. "Ibu, terima kasih sudah mempercayai aku untuk melanjutkan semuanya," kata Azalea dengan suara yang penuh harapan. Aku menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Kamu lebih dari sekadar pewaris ZXV. Kamu adalah pemimpin yang akan mengubah dunia dengan cara yang lebih baik. Jangan takut untuk bermimpi besar." Aku tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi hanya sebuah awal. Dan aku percaya, warisan yang kutinggalkan akan terus hidup dalam setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang memiliki keberanian untuk melangkah maju. Akhir.